ingatkan lagi bahwa coronavirus yang sedang mewabah ini punya 2 nama official, yaitu Novel Coronavirus atau nCoV dan SARS-CoV-2. Jadi, keduanya sama aja. Sementara itu, penyakit yang disebabkan oleh virus ini disebut juga sebagai COVID-19. Nah, lo pernah bertanya-tanya nggak sih, kenapa ya bisa muncul virus baru seperti nCoV ini? Jadi, sebagian besar penyakit infeksi akibat virus baru yang terjadi di manusia sebenarnya merupakan virus-virus yang berada di hewan. Pengetahuan kita mengenai virus-virus yang ada di hewan ini amat terbatas, bahkan pada hewan terdomestikasi atau hewan peliharaan. Jadi, apalagi pada hewan liar yang ada di alam bebas. Nah, nCoV ini pun begitu. Sebenarnya, dia ini adalah virus yang kemungkinan udah ada sejak lama, tapi kita sebelumnya nggak tahu aja sama keberadaannya. Berdasarkan penelitian, bukti yang paling kuat menunjukkan bahwa nCoV ini awalnya dari kelelawar. Karena memang kelelawar diketahui sebagai spesies yang mengandung coronavirus dalam variasi paling beragam. So, apa dong yang bikin virus yang tadinya ada di hewan ini bisa menginfeksi manusia? Nah, ada 2 aspek penting. Yang pertama adalah adanya kontak antara hewan dengan manusia, serta kemampuan adaptasi virus itu sendiri di inang yang baru. Dalam hal ini adalah manusia ya. Kelelawar yang mengandung nCoV berkontak dengan manusia di Huanan Seafood Market di Wuhan, dan nCoV ini memiliki kemampuan adaptasi di tubuh manusia. Akibatnya bisa terjadi penularan nCoV dari manusia ke manusia lainnya tanpa harus ada paparan dengan kelelawar. Pertanyaan besarnya adalah, kenapa sih penularannya bisa cepet banget? Salah satu hal yang mempengaruhi kecepatan transmisi penyakit infeksi adalah rute atau jalan masuknya virus ke dalam tubuh. nCoV ini kan spesifik, yang diserang adalah organ paru-paru, karena ada komponen sel di paru-paru yang bisa dikenali oleh nCoV. Dan komponen ini dijadikan media untuk dirinya itu memasuki sel tersebut. Nah, jadinya nCoV ini bisa dikeluarkan oleh tubuh orang yang menderitanya melalui lendir pernafasan atau kita kenal juga sebagai droplet, yang tanpa kita sadari itu kita keluarkan saat bernafas biasa sekalipun. Bisa dibayangin nih, ketika kita batuk atau bersin, lendir dari saluran pernapasan itu akan keluar dalam jumlah yang banyak dan kecepatan tinggi. Bahkan sampai kelihatan kan sama orang lain. So, nCoV yang terdapat pada lendir pernapasan orang yang terinfeksi akan dengan mudah terpapar ke orang di sekitarnya. Terus, gimana? nCoV yang ada di lendir tersebut apakah bisa nembus kulit gitu? Untungnya enggak ya. Jadi, orang yang berkontak dengan penderita COVID-19 ini berisiko tinggi ikut terinfeksi kalau droplet pernafasan itu tadi terhirup secara langsung atau mengenai selaput lendir pada rongga mulut, rongga hidung, atau pada mata. Hal ini menjelaskan kenapa nCoV cepat banget penularannya. Makanya, berdasarkan data terakhir di WHO pada tanggal 5 Maret 2020, terdapat total 95.000 kasus dengan 2.200 kasus baru dalam satu hari di seluruh dunia. Total 85 negara sudah melaporkan adanya kasus positif COVID-19 dan terdapat 3.200 kematian akibat COVID-19. 3.000 di antara 3.200 kematian ini adalah kasus di Cina. Artinya, tingkat kematian COVID-19 di antara seluruh penderitanya itu sekitar 3,3%. Angka ini tergolong rendah dibandingkan kematian yang disebabkan oleh pneumonia atau infeksi paru secara umum, ya tidak memandang penyebabnya, yaitu 5-10% kematian akibat pneumonia secara umum pada kasus yang dirawat inap di rumah sakit, atau bahkan 15% kematiannya pada anak-anak, hingga 30% pada pasien dengan kondisi renta akibat usia tua atau karena adanya keberadaan penyakit lain. So, take a breath guys, and realign your perspective. Gue tidak mengatakan bahwa COVID-19 tidak penting atau mengecilkan dampak yang ditimbulkannya terhadap dunia medis ataupun kehidupan secara umum. But it is important to see things from wider, broader perspective so we don't get caught in the details and freaked out about it. Nah, dari sini mungkin timbul juga pertanyaan di kepala lo. Apa aja yang bisa meningkatkan risiko kematian akibat COVID-19? Jadi, dari data penelitian, risiko kematian di antara pasien yang positif nCoV ini akan meningkat apabila usia di atas 60 tahun dan memiliki penyakit penyerta berupa penyakit jantung atau penyakit paru-paru yang menahun. Semua virus yang menyerang sistem pernafasan memiliki gejala yang mirip-mirip, gak terkecuali nCoV ini. 98% pasien positif nCoV mengalami demam, 3/4 diantaranya batuk-batuk, dan setengahnya merasakan sesak. Gejala tambahan lain yang dapat muncul adalah rasa lelah, nyeri otot.
apabila lo merasakan demam dan setidaknya satu dari gejala sesak, batuk, atau nyeri tenggorokan, lo wajib berkonsultasi ke dokter. Tentu nggak semua orang dengan gejala ini langsung dicurigai terinfeksi nCoV ya. Karena kecurigaan COVID-19 ini baru ada kalau gejala tadi disertai dengan riwayat berpergian atau berasal dari negara-negara tertentu dalam 14 hari sebelum kemunculan gejala, atau riwayat kontak dengan pasien yang positif nCoV. Nah, daftar negara-negara ini terus berubah sesuai dengan update data kasus positif nCoV. Jadi, nanti dokter yang akan melakukan wawancara dan pemeriksaan medis lebih jauh dan menentukan apakah lo perlu pemeriksaan spesifik untuk mendeteksi nCoV atau enggak. Tentunya, kalau dokter mencurigai gejala terjadi akibat infeksi nCoV, lo akan dirujuk ke rumah sakit yang capable untuk melakukan pemeriksaan serta perawatan penyakit tersebut. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia udah mengumumkan 100 daftar rumah sakit yang menjadi pusat rujukan kasus COVID-19 di seluruh Indonesia. Di Jakarta ada 3, yaitu RSPI Dr. Sulianti Saroso, RS Persahabatan, dan RSPAD Gatot Subroto. Untuk RS di daerah lain, lo bisa lihat daftarnya di link pada bagian description. Oke, sekarang gue masuk ke bagian yang paling penting dan justru paling simpang siur beritanya, yaitu soal pencegahan. Sebelumnya, gue kan udah sempat jelasin nih, gimana nCoV ini bisa menyebar dan kenapa penyebarannya cepat banget. Pengetahuan mengenai cara penyebaran ini menjadi dasar metode pencegahan yang dianjurkan oleh peneliti dan dikampanyekan oleh pemerintah maupun WHO. Kita lihat satu-satu ya, apa aja sih hal yang bisa lo lakukan agar tidak terinfeksi nCoV. Oke, yang pertama adalah membersihkan tangan secara rutin dengan menggunakan sabun dan air atau hand sanitizer berbasis alkohol. Kenapa? Oke, ingat lagi bahwa nCoV berada di dalam lendir atau droplet pernapasan yang akan dikeluarkan oleh seseorang yang positif nCoV ketika ia bicara, batuk, dan bersin. Lendir ini bisa nempel literally dimanapun seperti meja, pegangan kereta, gagang pintu, apapun itu, dan dia tidak kasat mata. Tentu nCoV ini tidak bisa hidup selamanya di benda-benda tersebut. Dalam beberapa jam, ia akan mati. Tapi, kalau lo menyentuh benda-benda yang ada nCoV-nya saat virus itu masih hidup, berarti di tangan lo udah ada nih virus nCoV. nCoV yang ada di tangan lo ini bisa masuk melalui mata saat lo tanpa sadar kucek-kucek mata, atau melalui hidung saat lo nggak sadar digosok-gosok hidung dalam kondisi tangan yang masih belum dicuci. So, mulai sekarang, rajin-rajin cuci tangan ya. Terus ada lagi nih kesimpang siuran yang mempeributkan, mana yang lebih baik, cuci tangan dengan sabun atau dengan hand sanitizer berbasis alkohol. Secara umum, cuci tangan dengan sabun itu lebih baik, karena selain membasmi sebagian besar bakteri dan virus, ia juga dapat membersihkan minyak, logam berat, dan zat-zat pengotor lainnya yang mungkin ada di tangan kita. Cuman, efektivitas sabun versus hand sanitizer dalam membasmi virus itu cuma beda-beda tipis. Dan tambahan dari gue, mencuci tangan ini harus dibiasakan seterusnya, bukan hanya selama outbreak COVID-19, oke? Karena dengan mencuci tangan, lo juga melindungi diri lo dari jutaan penyakit infeksi lainnya. Gak hanya akibat virus, tapi juga akibat bakteri, cacing, dan parasit. Oke, hal kedua yang bisa lo lakukan adalah be mindful. Jangan sampai lo menggosok-gosokkan mata, hidung, dan menyentuh area rongga mulut secara tidak sadar, apalagi sebelum mencuci tangan. Yang ketiga adalah mempraktekkan higienitas saluran nafas atau yang kita kenal juga dengan respiratory hygiene. Apa sih respiratory hygiene ini? Nah, ini berarti ketika lo batuk atau bersin, lo menutup mulut dan hidung lo menggunakan tisu. Atau kalau lo nggak ada tisu nih, lo menutup mulut dan hidung lo dengan bagian lengan atas, bukan dengan telapak tangan. Tisu yang lo pakai buat nutup mulut dan hidung tadi, misalkan lo punya tisu, itu segera dibuang dan langsung cuci tangan. Begitu pula kalau misalkan lo menutup mulut dan hidung, walaupun dengan lengan atas nih, lo tetap cuci tangan. Hal ini bisa mencegah lendir pernafasan lo yang mungkin aja mengandung virus agar tidak pindah ke telapak tangan lo yang nantinya akan memegang banyak benda, sehingga akhirnya menularkan ke orang lain. Yang keempat, kalau ada orang sekitar lo yang sedang sakit batuk atau bersin-bersin, sebisa mungkin menjaga jarak setidaknya 1 meter. Jarak 1 meter ini adalah jarak maksimal lendir pernapasan orang lain dapat kita hirup tanpa sengaja. Yang kelima, nah ini nih, kalau lo lagi sakit, jangan maksain diri. Istirahat di rumah sampai lo benar-benar pulih. Kalau lo mengalami gejala yang tadi mirip-mirip gejala COVID-19, segera konsultasi ke dokter ya.
khususnya di rumah sakit yang sudah ditunjuk pemerintah sebagai rumah sakit rujukan untuk penanganan COVID-19. Oke, yang keenam, ini yang terakhir tapi nggak kalah pentingnya. Ini yang gue anjurkan adalah, lagi-lagi, take a deep breath. And don't be panic, apalagi sampai panic buying. Setiap lo baca suatu berita, lo harus tetap kritis. Balik lagi ke data, balik lagi ke statistik. Yang sebaiknya data-data ini lo akses dari situs resmi seperti WHO. Sebagian besar virus itu sifatnya self-limiting, yang artinya tubuh kita dengan sistem kekebalan yang kita miliki sebenarnya mampu mengalahkan virus tersebut. Memang ada pengecualian seperti virus HIV dan hepatitis B, tapi itu topik untuk lain kali ya. Golongan coronavirus dan virus yang menyerang sistem pernafasan itu sifatnya self-limiting. Sebagian besar obat-obat antivirus yang sudah ada, itu sifatnya hanya membantu mempercepat penyembuhan. Tanpa obat-obat itu, virus akan dikalahkan oleh sistem kekebalan tubuh yang kita miliki. Kalau sistem kekebalan kita optimal. Jadi, lo juga bisa nih mengupayakan agar sistem kekebalan tubuh lo optimal, supaya kalau amit-amit nih, lo kena infeksi virus apapun itu ya, gak cuman nCoV, tubuh lo itu bisa melawan virus-virus tersebut. Caranya gimana? Ya, jaga agar makan lo cukup dan bergizi, olahraga teratur, serta istirahat yang cukup. Selanjutnya, terapinlah filosofi santuy yang udah diajarin 1%, bahwa lo bisa ngusahain semua itu, ngusahain kondisi kebersihan personal dan kesehatan lo supaya optimal, sehingga lo gak terinfeksi nCoV. Tapi ya in the end, kalau lo sampai tetap terinfeksi, lo santuy aja. Lo gak bisa ngontrol virus untuk gak menginfeksi lo. Karena ya virus ini emang semudah itu penularannya. Yang bisa lo lakukan adalah mencegah jangan sampai lo nularin orang lain. Ya, dengan cara memeriksakan diri lo ke rumah sakit dan bersedia mendapat perawatan sesuai prosedur yang berlaku. Santuy aja. Saat ini, mayoritas pasien COVID-19 itu diberikan obat antivirus yang sebenarnya digunakan untuk jenis virus influenza. Dan tentunya obat-obat pereda gejala seperti obat demam, obat batuk. Dokter dan peneliti medis masih melakukan evaluasi secara ongoing dan real time mengenai efektivitas pemberian antivirus tersebut. Akhir kata, ingat saja untuk tetap tenang tapi tetap waspada. Peneliti dari bidang biomedis itu udah berhasil memformulasikan vaksin serta berbagai obat yang berpotensi efektif untuk mencegah dan mengobati infeksi nCoV. Penelitian ini sudah melewati tahap awal dan diharapkan dalam beberapa bulan sudah dapat diproduksi secara massal. So, let's be hopeful and fingers crossed. Sekian penjelasan